Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sunnah manakala berdiri sendiri, maknanya Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah terbagi 4 maknanya. Ada maknanya Islam secara keseluruhan, ada makna sunnah itu hadis, ada makna sunnah itu amalan ibadah sunnat yang bukan wajib, dan ada sunnah itu maknanya adalah metoda dan kebiasaan. Dan sunnah yang kita maksud adalah makna yang pertama. Sunnah yaitu agama yang diajarkan Nabi kepada manusia. Harus dikembalikan umat kepada agama ini. Tugas kita individu, kembali kepada agama Allah. Kembali kepada Islam yang diajarkan Rasulullah. Dan mengajak istri kita, mengajak anak kita, mengajak teman kita, mengajak tetangga kita, mengajak om kita, kakek kita, adik kita, sahabat kerja kita, karyawan kita. Mendakwahkan kepada bos kita, atasan kita, agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok daripada kalian, sekelompok manusia, harus ada sekelompok daripada umat Islam. Dari umat Islam ini harus ada sekelompok dari mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Harus ada. Wal takum minkum. Harus ada di antara kalian wahai umat Islam ummatun, sekelompok manusia, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Mengajak kepada apa yang diajarkan Rasul, melarang kepada apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tugas kita adalah kembali kepada sunnah Rasul secara individu. Secara kita pribadi, kembalikan diri kita kepada sunnah Rasul, kepada Islam yang diajarkan Rasul. Kembalikan, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Demi Allah, kalimat ini saya keluarkan dari hati saya yang paling dalam, sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Diri Anda sesuaikan dengan agama Rasul. Diri kita sesuaikan dengan agama yang diajarkan Rasul. Kalau masih ada amalan-amalan kita yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul, tinggalkan itu, kembali kepada amalan yang diajarkan Rasul. Kalau masih ada perbuatan-perbuatan kita yang rutin kita kerjakan, adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Amalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara yang benar kita untuk menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara yang benar kita untuk benar-benar menjadi umat Islam yang sebenarnya. Bukan umat Islam yang menurut kita Islam, tapi ternyata ketika bertemu dengan Rasul, Rasul tidak pernah ajarkan Islam yang seperti itu. Kalau masih ada perbuatan kita, tindakan kita, individu, kita masing-masing, yang kita tahu bahwa itu masih melanggar syariat, kembalikan kepada syariat Nabi SAW. Ini namanya menghidupkan sunnah Nabi. Ini namanya menghidupkan sunnah Nabi. Mempelajarinya benar-benar agama Nabi dan mengamalkan benar-benar dan mengajak manusia untuk mengamalkannya. Karena ini jalan keselamatan. Terutama keselamatan akhirat. Terutama. Jadi jangan kita yang berada di atas sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Amalan kita masih salah, tak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Jangan rela mau bertahan di atas itu. Kita akan bertemu dengan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Alangkah indahnya kalau pertemuan kita dengan Rasul SAW. Ternyata amal kita mayoritasnya, kita tidak berani mengatakan semuanya, karena manusia pasti punya kekurangan dan keteledoran dan ketergelinciran. Ketika bertemu dengan Rasul di akhirat dan Rasul menjadi saksi atas benar dan tidak benarnya amal kita, semoga mayoritas amal kita sesuai dengan yang diajarkan Rasul SAW kepada manusia. Kepada ini kita mengajak. Kepada ini kita berdakwah. Kepada inilah kita
menisbatkan diri kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini untuk mengembalikan umat Islam kepada Islam yang diajarkan Nabi SAW alangkah sulitnya. Karena penolakan itu dari tubuh umat Islam sendiri. Disebabkan bahwa terlalu banyak yang keluar dari jalur yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan keluar jalur bukan berarti kafir. Bukan berarti musyrik, enggak. Salah dalam mengamalkan Islam. Dianggap itu adalah bagian daripada agama Islam, ternyata bukan. Dianggap itu adalah sesuatu yang benar, ternyata salah. Ini yang saya maksud. Dan itu ada dalam hadis Nabi, bahwa umat Islam terbagi menjadi akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat dari neraka. Semuanya ke neraka kecuali satu, berarti satu yang selamat. Berarti jumlah yang melenceng lebih banyak daripada jumlah yang bertahan di atas agama yang hak. Agama yang benar. Kita berusaha untuk mengajak manusia, ayo berusaha, ayo berbuat, ayo berjuang untuk benar-benar mengamalkan agama Nabi itu. Seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah seperti Nabi melakukan salat. Pelajari dulu bagaimana Nabi melakukan salat, lakukan seperti itu. Wudu juga demikian. Bagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan. Berusaha mempelajarinya lalu berwudu seperti itu. Berpuasa juga demikian, berzakat juga demikian, berhaji dan berumrah juga demikian, bersolawat juga demikian, bertakziah juga demikian, berpakaian juga demikian, berakhlak juga demikian, bermuamalah, transaksi-transaksi yang kita lakukan juga demikian, berdagang juga demikian. Semuanya tanpa terkecuali. Inilah makna firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam. Jangan pilih-pilih. Wah, yang ini saya amalkan, yang ini tidak. Yang ini bisa saya kerjakan, yang ini tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Mengamal agama Islam enggak boleh pilih-pilih. Harusnya kita tidak pilih-pilih. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diajarkan Rasul ambil semuanya. Apa yang dilarang Rasul tinggalkan semuanya. Ini makna udkhulu fi silmi secara kafah, secara menyeluruh. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ya, demi Allah kita hanya mendakwahkan ini kepada saudara-saudari kita, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Walau kita tidak berani mengatakan bahwa kita sudah sempurna, naudzubillahi min dzalik, tak ada manusia yang sempurna.